Shalom saudara, selamat berjumpa kembali dalam kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama dalam tema Raja Yoas bin Ahasya dari kerajaan Yehuda, diambil dari 2 Tawarikh 24 dan 2 Raja-Raja 12 ayat 1 sampai 21. Masih ingat kisah bagaimana Yoas lolos dari pembunuhan yang dilakukan oleh Atalia neneknya? Yosabat tantenya, istri Imam Yoyada, berhasil menculik dia dan inang pengasuh atau inang penyusunya dibawa bersama-sama dan dia dimasukkan ke dalam gudang penyimpanan tempat tidur. Dan selanjutnya selama 6 tahun ia dan tante Yosabat serta omnya Imam Yoyada menyembunyikan dia di rumah Allah. Jadi Yoas berumur 7 tahun pada waktu ia dinobatkan menjadi raja melalui jasa Imam Yoyada. Saudara yang belum pernah mendengar YouTube bagaimana Imam Yoyada merancang strategi dan membuat pembaharuan sehingga Yoas dinobatkan menjadi raja, boleh menengok ke channel YouTube saya di Ninyoman Priscilla dalam renungan yang berjudul Imam Yoyada dan berakhirnya pemerintahan Atalia, 2 Tawarikh 23. Mungkin Yoas ini adalah raja termuda yang dinobatkan menjadi raja dalam kerajaan Yehuda. Bayangkan umurnya baru 7 tahun. Ibunya ialah Zibia dari Berseba. Yoas melakukan apa yang benar di mana Tuhan selama hidup Imam Yoyada. Yoyada mengambil 2 istri bagi Yoas dan dari merekalah Yoas mendapatkan anak-anak laki-laki dan perempuan. Mari simak pembaharuan yang dilakukan oleh Yoas di rumah Tuhan dan bagaimana strategi ia melakukan pembaharuan itu. Yang pertama, ia mengumpulkan imam dan orang Lewi dan memberikan mereka perintah agar pergi ke seluruh Yehuda untuk mengumpulkan uang dari seluruh rakyat itu untuk memperbaiki rumah Allah. Namun imam dan orang Lewi ini tidak bergerak melakukannya. Mungkin karena Yoas pada waktu itu masih sangat kecil. Ingat dia dilantik menjadi raja umur 7 tahun. Lalu setelah 2 tahun perintah itu diberi dan mereka tidak bergerak, Yoas memanggil kepala imam, yaitu Imam Yoyada, omnya sendiri, dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau tidak menuntut kepada orang Lewi untuk membawa dari seluruh Yehuda dan Yerusalem pajak yang telah ditentukan oleh Musa kepada seluruh jemaah Israel untuk kemah hukum Allah?" Itu dalam Keluaran 30 ayat 11 sampai 16. Sebab anak-anak Atalia perempuan fasik itu telah membongkar rumah Allah, bahkan memakai barang-barang kudus rumah Tuhan untuk para Baal. Yang ketiga, Yoas kemudian memerintahkan agar dibuatlah sebuah kotak atau peti ditempatkan di pintu gerbang rumah Allah dan mengumumkan bahwa orang Yehuda dan orang Yerusalem harus membawa pajak yang dikenakan oleh Musa kepada orang Israel sejak di padang gurun. Nah, tindakan ini mendapat sambutan yang penuh sukacita dari rakyat. Mereka datang dan membawa pajaknya dan memasukkannya ke dalam kotak itu sampai penuh. Setiap kali kotak itu sudah penuh dengan uang, maka atas nama raja, orang-orang Lewi membawa peti itu untuk imam kepala dan mengeluarkan uangnya. Lalu Raja Yoas dan Imam Yoyada menyerahkan uang itu kepada para mandur untuk mengerjakan perbaikan rumah Tuhan. Melalui uang itu, mereka mampu mengupah tukang pahat, tukang kayu, tukang besi, dan tukang tembaga untuk memperbaiki dan membaharui rumah Tuhan. Pekerjaan renovasi rumah Tuhan berhasil dengan baik. Dan rumah itu dikokohkan seperti kondisinya semula. Ternyata masih ada kelebihan uang dari semua yang telah dikumpulkan. Lalu kelebihan uang itu digunakan lagi untuk membuat perkakas-perkakas rumah Tuhan, seperti misalkan perkakas untuk menyelenggarakan ibadah, untuk korban bakaran, membuat cawan-cawan, perkakas emas, perak, dan sepanjang umur Yoyada, korban-korban bakaran tetap dipersembahkan dalam rumah Tuhan.
Namun sebagaimana lazimnya saudara, Yoyada menjadi tua dan lanjut umur. Lalu Tuhan memanggilnya pulang ke surga dalam usia 130 tahun. Nah, sesudah Yoyada meninggal, rakyat Yehuda dan para pemimpinnya meninggalkan Tuhan. Lalu mereka kembali beribadah kepada berhala-berhala, kepada Baal-Baal, dan mereka mendirikan tiang-tiang serta patung-patung berhala. Oleh karena perbuatan inilah Tuhan murka, dan murkanya menimpa mereka. Namun Tuhan mengutus nabi-nabi kepada mereka, memperingatkan kepada mereka supaya mereka berbalik kepada Tuhan. Nabi-nabi itu sungguh-sungguh memberikan peringatan kepada mereka, namun mereka tidak mau mendengarkan para nabi itu. Lalu Roh Allah menguasai Zakaria, anak dari Imam Yoyada, tampil dan berkata di hadapan rakyat, "Beginilah firman Allah. Mengapa kamu melanggar perintah Tuhan sehingga kamu tidak beruntung? Oleh karena kamu meninggalkan Tuhan, maka Ia pun meninggalkan kamu." Tetapi saudara, mereka bukannya menerima peringatan Tuhan ini dengan gembira, malahan mereka membuat persepakatan dan atas perintah raja pula, Raja Yoas, yang pada masa kecilnya dibesarkan oleh Imam Yoyada, disembunyikan, dibesarkan dan dilantik menjadi raja. Atas perintah Raja Yoas, Zakaria anak Imam Yoyada, yaitu sepupu dari Yoas sendiri, ia lempari dengan batu di pelataran rumah Tuhan. Raja Yoas sekali lagi tidak mengingat kesetiaan yang ditunjukkan oleh Imam Yoyada, ayah Zakaria, terhadap dirinya. Yoas membunuh Zakaria anak Yoyada itu, yang pada saat kematiannya Zakaria berseru, "Semoga Tuhan melihatnya dan menuntut balas." Lalu ia meninggal. Pada pergantian tahun, tentara Aram di bawah Raja Hazael mau menyerang Yoas di Yerusalem dan berhasil membunuh semua pemimpin dan mengambil jarahan dari rumah Allah. Walaupun tentara Aram itu jumlahnya tidak banyak, namun Tuhan menyerahkan tentara yang sangat besar di Yehuda kepada mereka karena orang Yehuda telah meninggalkan Tuhan. Demikianlah orang Aram melakukan penghukuman kepada Yoas. Tentara Aram meninggalkan Yoas dalam kondisi luka berat, dan pegawai-pegawainya yang bernama Zabab dari Amon dan Yosabad dari Moab, mereka mengadakan persepakatan terhadap dia karena darah anak Imam Yoyada, yaitu Zakaria, yang telah dibunuhnya. Lalu Yoas dibunuh oleh pegawainya di atas tempat tidurnya. Ia mati, tapi ia tidak dikuburkan di pekuburan raja-raja. Lalu anaknya Amasya menggantikan dia menjadi raja. Saudara, pelajaran rohani apa yang dapat kita petik dari kisah sejati dalam bagian ini? Yang pertama, sebenarnya anak-anak punya potensi untuk menjadi pemimpin. Jika dibina dan dikembangkan dengan baik, maka ia akan muncul pada waktunya sebagai pemimpin. Ingat Yoas dalam kisah ini, ia dinobatkan menjadi raja umur 7 tahun. Yang kedua, Imam Yoyada memberikan teladan yang sangat baik bagi Yoas. Namun demikian adalah pilihan bagi Yoas untuk tetap taat ataukah tidak. Yang ketiga, pilihan untuk tidak taat kepada firman menghasilkan murka Allah dan ujungnya kebinasaan. Kesimpulan, Allah selalu memberikan jalan keluar dari kesulitan. Dan setelah lolos dari masalah, janganlah semena-mena menentukan pilihan yang tidak sesuai dengan hukum Tuhan, karena hasilnya adalah kebinasaan. Amin.